Kalau secara agama ya, hak nafkah itu memang sang suami wajib untuk menafkahi anaknya. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Daud ya, abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun Allah benci, yaitu talak. Adapun macam-macam talak itu berbagai macam ya. Talak itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh. Nanti tergantung dari sisi apa dilihat talak itu. Nah, yang boleh untuk mengucapkan kalimat talak adalah sang suami, bukan dari sang istri. Walaupun berkali-kali, umpamanya ada seseorang yang istrinya sampai 10 kali dia minta talak sama suaminya gitu. Nah, selama suaminya belum mengucapkan kalimat talak secara agama, maka belum sah untuk jatuh talaknya ya. Kecuali si suaminya dia menimbangkan istri saya udah sampai 10 kali dia minta talak sama saya. Nah, akhirnya suaminya mempertimbangkan mungkin ada satu kekurangan yang ada pada diri suaminya, yang pada akhirnya barulah si suami mengucapkan kalimat talak, itu baru sah jatuh talaknya. Rumah tangga itu ada ilat atau ada permasalahan, ada kesalahan ya, baik itu kesalahan itu dilakukan oleh sang suami, maka sang istri boleh untuk menggugat. Tapi tetap kata talak itu berasal dari suami ya. Ketika nanti dia sudah masuk persidangan di pengadilan agama ya, barulah sang suami dia mengucapkan talak. Talak kan sudah masuk ke pengadilan, juga sudah menjalani proses pengadilan itu udah menjalani gitu. Dan akhirnya kemarin Mas dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga menjabarkan fakta-fakta dari hasil sidang. Dan hasil sidang kemarin masih putusannya masih inkrah. Kata inkrah di agama itu apa sih? Oh ya, jadi untuk kasusnya Ria Ricis ini jatuhnya dia masih pada talak bain ya. Talak bain artinya sang suami masih bisa untuk menggugat, dan di situ juga nanti bisa ada apa namanya banding ya. Jadi masih bisa sebenarnya untuk menggugat sang suaminya. Bedanya kalau yang menolak seorang suami, Tergantung juga nanti dia talak apa dia masuknya. Kalau talak 1 itu masih bisa, tapi kalau dia sudah jatuh talak 3 maka udah nggak, udah tidak ada banding lagi makanya. talak 1, talak 2 itu kan hanya bilang baru ada proses pengadilan itu Gimana? kan ada talak 1 nih, talak 1 belum mempan, talak 2 belum mempan, talak 3 kan baru tuh. Tapi kan ini udah masuk di pengadilan, dan pengadilan itu hakim itu sudah menjabarkan apa yang harus ada keputusan. Ada keputusannya. Gimana? Kalau secara hukum apa namanya agamanya ya, ketika sang suami dia mengajukan banding, artinya dia masih berharap untuk bisa kembali kepada istrinya ya, karena mungkin sang suami berpikir tidak terlalu besar kesalahan sang suami dalam rumah tangga gitu, ataupun tidak ada kekurangan yang kira-kira untuk jatuh talak kepada sang istri ya. Kalau hanya sebab permasalahan nafkah itu kan masih bisa untuk diatasin gitu. Tapi ternyata kalau sudah umpamanya kerusakan dalam rumah tangga, entah perselisihan yang sekiranya diwajibkan untuk talak, maka talaknya hukumnya jatuhnya wajib. Iya. Bicara talak, tapi kan ini gugatan dari seorang istri itu kan dua permintaannya, itu hak nafkah, sama hak asuh anak. Gimana? Kalau secara agama ya, hak nafkah itu memang sang suami wajib untuk menafkahi anaknya ya. Begitupun kalau sang suami masih bisa mempertimbangkan, dia masih sanggup untuk menafkahi istrinya, maka ada yang disebut dengan nafkah kiswah ya, dan juga nafkah maskan ya. Artinya sang suami menjamin tempat tinggalnya ya,
untuk istri dan anak-anaknya. Untuk jumlahnya berapa besarannya itu tidak ditentukan. Ya, yang jelas disesuaikan saja dengan keperluan sang anak gitu. Ekonomi. Pendapatan antara istri dan suami gimana melihatnya dari menurut agama? Tentang si ini ya, dari kan itu masalah pendapatan pendapatan di ekonomi, iya. pendapatan lebih besar dari suaminya. Makanya dia juga gimana menurut, kalau bicara keluarga atau bicara rumah tangga, kalau masalah pendapatan ekonomi atau pendapatan rezeki itu gimana? Ya, seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dengan Rasulullah SAW ya. Nabi Muhammad itu kan bukan orang yang ada, artinya bukan orang kaya ya. Dan Siti Khadijah itu orang yang kaya, saudagar, bahkan Rasul pun bekerja untuk Siti Khadijah ya. Tapi Siti Khadijah berani mengorbankan sebagian hartanya untuk keperluan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh Ria Ricis ya. Ria Ricis dalam keadaan posisi keuangannya bagus, sementara suaminya nggak kurang banget sih sebenarnya, masih bisa cukup lah sebenarnya. Cuman memang mungkin banding 60 banding 40 lah paling ya. Ya gitu. Dan harusnya gimana? Ya, saling menerima. Ya harusnya saling menerima, sebagai seorang realistisnya menerima apa keadaan suaminya, karena kan di awal ketika masa perkenalan, masa pacaran itu kan udah ada perjanjian, kita saling nerima, saling mengiyakan gitu kan. Kalaupun ada kekurangan satu sama lain kan harusnya saling menutupi, bukan artinya ketika sudah berumah tangga, ketika suaminya ada kekurangan akhirnya dia mau pergi begitu aja, kan nggak begitu. Iya, menggagas sang suami. Kita bicara soal nafkah, karena juga dari pengadilan agama juga sudah mengatakan soal hak asuh anak direbut atau diminta dari Ricis dan nafkah per bulan 10 juta. Mana pendapat seorang agama? Ya, kalau untuk secara agama ya, hak asuh itu masih berada pada pihak istri ya, sampai anak ini dia bisa mempertimbangkan kepada siapa dia harus ikut, kepada siapa dia harus besarnya nanti kepada siapa, entah kepada bapaknya atau kepada anaknya ya. Jadi itu nanti sampai anak itu bisa mempertimbangkan dia harus ikut kemana, barulah nanti di situ dilakukan sidang lagi biasanya mungkin ya, kalau secara hukum di Indonesia ya. Nah, kalau untuk menuntut sekian puluh juta, sekian ratus juta ya, itu sebenarnya kan nggak ada dalam aturan agamanya. Secara agama pun tidak ada aturannya. Yang jelas mencukupi untuk makannya, sekolahnya, biaya kehidupan sehari-harinya, itu aja. Nah, masa ini sampai berapa bulan? 4 bulan 10 hari untuk masa idah. Ya. Kalau ada seorang suami istri, dia menikah, kemudian dia menggauli istrinya, maka tidak ada masa idah di dalamnya. Tapi kalau dia sudah menggauli istrinya, barulah masuk masa idah, 4 bulan 10 hari itu. Kalau proses anak itu, kalau untuk secara agama, itu umur sampai berapa sih untuk bisa menafkahi atau membiayai anak? Ukuran dewasa ya. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, sampai anak itu dia sudah bekerja ya, minimal ya kisaran usia 19 sampai 21 tahun lah. Kalau yang dipatokin secara di Departemen Agama ini 21 tahun. Ya minimal sampai anak ini sudah bisa bekerja dan bisa mencukupi dirinya sendiri. Perbedaannya talak hidup sama talak mati apa sih Pak? Atau cerai mati cerai hidup? Perbedaannya sama aja, sama talaknya dia talak itu kan kalimat yang diucapkan. Kalau cerai mati mah kan dia nggak ada talak dia mah.